Yo guys, berita positif ini sudah mulai bermunculan. Kuantitatif easing diperkirakan akan datang di awal tahun 2026. Dan ini adalah sinyal yang dikatakan sebagai sinyal terbesar ya bagi Bitcoin ataupun alt season, teman-teman. Ini dari As Crypto, akan tetapi ini masih sebuah probability ya, sebuah kemungkinan the Fed could start ya, bisa saja dimulai dari Januari 2026 dan inilah kenapa orang-orang bersiap untuk terjadinya bounce ataupun terjadinya lanjutan dari bull runs yang sempat terhambat ketika Bitcoin sempat ditumbangkan sampai ke 80-an ribu ya, 84.000 pada saat itu kurang lebih. Dan teman-teman, QE, quantitative easing ini mempengaruhi pergerakan dari saham, kripto ataupun Bitcoin. Kemudian kalau kita lihat fast fact-nya di sini, tujuan dari QE ini adalah quantitative easing ini untuk mendukung pergerakan ataupun kenaikan aktivitas ekonomi, secara khusus kita bicara di Amerika, yang mana ini adalah kegiatan membeli surat utang Amerika dan ini biasanya dilakukan oleh investor, dan kali ini menurut beritanya The Fed lah yang akan melakukan pembelian. Oleh karena itu juga teman-teman, apabila nanti The Fed akan mengeluarkan dana yang besar untuk melakukan hal tersebut, analis dari Bernstein ini juga menyatakan secara positif ya, paralel dengan hal tersebut, bull runs kita yang selama periode 4 tahun ini, yang jadi fokus kita selama ini, itu akan dipatahkan karena bisa jadi nanti itu akan ada bull market yang extend cycle ya, atau extended cycle sampai ke 2027 sahabat Black Cuan. Sementara untuk altcoins holders ya, yang memprediksi Q4 itu akan menjadi bullish di bulan Desember. Aduh, ini kalau lihatnya ini, aduh teman-teman. Ya nasib saya lah di sini. Saya mau bilang apa juga ya. Q4 tidak membawa apa-apa untuk altcoins, malah dia dibikin tumbang. Dan selanjutnya kita akan discuss teman-teman beberapa news juga di sini berkaitan dengan hal tersebut. Berita yang positif-positif ini akan membuat bull run ini berlanjut atau kita malah masuk ke dalam jebakan yang berikutnya. Untuk itu, let's dive in my friend. Welcome back everyone to Black Cuan. Terima kasih telah mengupdate berita kripto dari channel ini. Sahabat Black Cuan, ketika saya record video kali ini, harga Bitcoin masih bertahan di level 90.500 dolar, Ethereum 3.100. Dan teman-teman, berita positif yang kita bicarakan tadi adalah dari White House di sini, Kevin Hassett menyatakan bahwa Presiden Trump akan mengumumkan a huge positive economic news. Entah apa yang akan diumumkan Trump dalam beberapa hari ke depan ini, yang jelas dia menginginkan aktivitas ekonomi di Amerika Serikat itu membaik, naik. Yang selama ini dibikin macet gara-gara QT yang benar-benar menguras kepercayaan diri para investor, karena memang uangnya dibikin sedikit beredar dan harga Bitcoin memang terjadi kenaikan, tetapi yang secara khusus kita lihat altcoin malah terjadi penurunan. Dan kaitannya dengan ekonomi Amerika juga sangat positif ya di sini kaitannya, karena kebanyakan pemain ataupun investor itu adanya di Amerika yang kripto ya teman-teman. Dan mendukung salah satu berita positifnya berkaitan dengan pengumuman dari Trump, ada satu postingan juga di sini yang menarik ya, bahwa Presiden Trump menyatakan mungkin kita akan bayar utang Amerika yang 35 triliun itu dengan kripto. It's time, katanya Vivek di sini. Jadi Trump ini menyatakan sesuatu yang sangat-sangat potensial untuk menjadi headline di berita ya teman-teman. Karena kalau kita pikir ini ya, 35 triliun US ini, sementara market cap dari total Bitcoin dan kripto di sini market cap-nya itu cuma 3,07 T. Jadi wajar juga banyak yang bilang, waduh kita mau dijadikan exit liquidity nih. Dia pompa dulu habis itu dia turunkan, kayak gitulah. Bahasanya seperti itu ya teman-teman.
Ya, tapi semoga aja itu tidak terjadi. Kita anggap ini sebagai headline yang dibikin oleh Trump supaya bisa membuat semangat ya mungkin untuk orang-orang di Amerika sana, terutama pemain kriptonya gitu. Karena lihat ini udah masuk bear market, kita ini udah ketakutan seperti itu ya bahasanya Trump di sini. Jadi kita tidak bisa menerjemahkan ini secara langsung seperti apa yang dikatakan oleh dia di sini. Kita perlu filter dia karena ya gimana dia mau bayar gitu kan dengan kripto sebesar 35 triliun ini. Mungkin di dalam beberapa puluh tahun ke depan bisa jadi itu akan sangat-sangat mungkin untuk terjadi, teman-teman. Dan kali ini juga masih dari Trump, ini yang bikin lumayan adem ya, teman-teman di sini. Karena dari Watcher Guru dikatakan Trump ini mempercayai bahwa Cina itu akan meningkatkan trades-nya dia dengan Amerika Serikat. Ya jangan digalak-galakin dong Cinanya kalau mau. Cinanya nggak ngambek, ya itulah yang harus dilakukan oleh Trump sekarang ini. Jadi kayaknya dia udah mulai evaluasi nih. Kalau saya bentrok terus sama Cina ini bakalan rusak juga ekonomi di dalam negeri. Seperti itu yang saya terjemahkan dari kelakuannya Trump ya di sini secara pribadi ya teman-teman. Dan apabila kita melihat ke The Fed tadi, seperti di awal kita katakan akan membeli obligasi pemerintah, turun tanganlah dia di sini. Diperkirakan di sini, expected ya di sini akan mulai buyback-nya dia itu 45 billions. 20 billions dalam sebulan, kemudian ditambah lagi dengan 25 billions untuk persiapannya di sini teman-teman. Jadi 20 billions ini untuk yang real mereka melakukan pembelian, 25 ini untuk jaga-jaga. Dan apabila ini kan masuk ke bank, bank itu juga akan ada dana siaganya seperti itu. Jadi kalau misalnya terjadi apa-apa di market, sisanya yang 25 itu untuk jaga-jaga mereka. Akan tetapi kalau di total ini akan ada dana masuk ya sebesar 45 billions setiap bulan dan akan dimulai di Januari. Ini masih expected ya, masih diperkirakan seperti itu. Dan teman-teman, saya ingin mengingatkan kita kembali karena saya lihat dari postingan ini yang sangat menarik dari Domba ETH ya di sini teman-teman yang saya follow, bahwa banyak orang berpikir tentang siklus 4 tahun dari si Bitcoin, tetapi orang lupa bahwa banner cycle ini umurnya itu sudah hampir 200 tahun teman-teman, dan selalu akurat dia meskipun ada jeda beberapa bulan atau mungkin 1 tahun jeda dari prediksinya, tetapi ini masih dianggap akurat seperti itu. Apakah kita ini mengalami jeda selama 1 tahun atau beberapa bulan sebelum kita mencapai ke puncak yang selanjutnya? Itu adalah bagian dari referensi kita di sini, teman-teman. Dan saya lanjutkan lagi di sini bahwa kondisi Bitcoin memang sekarang ini itu sudah menyentuh low dari RSI-nya, teman-teman di sini ya, untuk time frame yang 1 minggu di sini. Dan 2025 yang diekspektasikan akan naik dia, ternyata kalau kita lihat dari RSI-nya malah dia tumbang di sini, teman-teman. Dan ini menceritakan hal yang berbeda bahwa di 2026 itu tampaknya akan bullish. Dan disinilah kita menaruh kewaspadaan yang saya katakan tadi ya di awal. Dengan berita yang positif-positif seperti ini, jangan-jangan kita masuk ke dalam jebakan yang selanjutnya. Ini bisa kita perbesar sedikit ya di sini teman-teman. Ketika RSI ini menyentuh support bawah ini, itu tidak langsung terjadi kenaikan, akan tetapi dia ada beberapa masa ya di sini, beberapa momen di sini terjadi penurunan, dan itu juga yang kita lihat di tahun 2019 di sini. Kemudian beberapa candle mingguan ini justru terjadi flat ya di sini, datar-datar dan cenderung turun. Kemudian di tahun 2022 hal serupa juga terjadi. Ada beberapa candle yang justru menampilkan pelemahan di sini terjadi, teman-teman. Dan sekarang ini baru kita lihat nih masih sedikit ya terjadi pelemahan di sini, dan ekspektasinya adalah ini berapa candle lagi kita akan datar-datar dulu sebelum akhirnya dia harga ini take off ya, seperti yang terjadi di pergerakan-pergerakan sebelumnya yang kita tunggu itu, teman-teman. Maka itulah yang saya katakan di beberapa video sebelumnya juga bahwa antisipasi kita di April atau Mei ini, pokoknya dari Januari sampai ke April Mei itu yang menjadi
perhatian kita atau bagian dari kewaspadaan kita di sini, teman-teman. Karena meskipun QE, saya juga dikasih tahu di kolom komentar, meskipun QE datang, itu tidak langsung membuat harga itu terjadi kenaikan. Akan tetapi mereka, para investor besar ataupun bank, itu menyesuaikan dulu, bikin adjustment dulu. Kalau dilihat ini masih terlalu berbahaya, mereka belum berani untuk jor-joran seperti itu. Maka itu akan butuh waktu lah. Itu yang saya katakan di sini, akan butuh waktu meskipun QE itu datang, teman-teman. Dan berita yang masih positif ini juga datang dari Ethereum, teman-teman. BlackRock mengajukan Ethereum ETF yang ada staking-stakingnya. Yang beberapa bulan yang lalu kita katakan ini akan sama seperti yang terjadi pada saham-saham tradisional di mana ada dividends ya, ada pembagian hasil. Dan kini orang yang pegang ETF dari Ethereum itu akan dapat hasil atau dapat bunga dari men-staking ETF tersebut, teman-teman. Jadi kurang lebih sama lah, tidak bergantung kepada pergerakan-pergerakannya saja. Memang kita mengharapkan harga itu naik, akan tetapi selama proses itu bisa jadi ada penurunan, kemudian ada fase-fase datar, dan selama proses itu, proses yang kita katakan membosankan itu, para pemegang ETF dari Ethereum ini bisa mendapatkan bunga, teman-teman, selain dari investasi mereka yang long terms itu membuahkan hasil dengan kenaikan harga. Dan walaupun kesannya sekarang ini maksa ya, Tom Lee itu muncul dengan pembicaraannya dia mengenai visi tentang Ethereum, ada dari Naif di sini. Luar biasa ya, di sini sarkasnya dia. Tom Lee ini kan dari Bitmain membeli 138.000 Ethereum dengan total 435 juta US dollar. Dan dia ini mau terbangkan Ethereum, jadi dia ini kayak sepeda gini, mau tarik Ethereum ini, teman-teman. Dan yang saya terjemahkan dari kejadian ini adalah ini semacam trigger ataupun penyemangat ya dari Tom Lee untuk melihat nih Ethereum ini akan bergerak seperti apa ke depan ini, teman-teman. Dan ternyata tidak hanya Tom Lee, ada satu paus juga di sini. Paus yang masuk membeli Ethereum ini sebesar 67.000 ya, atau 209 juta. Dibeli ini baru-baru ini, teman-teman. Dengan keuntungan dia sekarang ini sudah berada di 4 juta dolar, teman-teman, dengan kenaikan ini. Jadi lumayan agresif ini paus. Dan teman-teman, pesannya di sini adalah whales don't move like this for fun. Paus ini tidak melakukan pergerakan seperti ini hanya untuk main-main. Ada yang mereka ketahui di belakang layar sepertinya, teman-teman. Dan chart dari Ethereum ini sebenarnya menceritakan banyak hal kepada kita yang selama 959 hari Ethereum per BTC itu terjadi konsisten penurunan, teman-teman. Penurunan yang konsisten. Dan akhirnya tahun 2025 kita melihat dia menembus downtrends ini dan sudah ngetes support ini, teman-teman. Yang sebelumnya ini adalah resisten. Dan ternyata berhasil dia ngetes support, tidak tembus ke bawah sini, dan malah dia sudah mulai menunjukkan momentum untuk bounce di sini, si Ethereum. Dan ketika Ethereum, lagi-lagi saya mengulangi perkataan saya beberapa bulan yang lalu, ketika Ethereumnya naik, yang mana saya masih percaya bahwa Ethereum ini adalah mother of all alts, teman-teman. Ketika Ethereum ini gas naik, altcoins itu akan mulai ikutan-ikutan naik, teman-teman. Dan harap tetap diingat ya, apa yang saya sampaikan di sini itu hanya murni sebagai referensi, bukan financial advice. Dan jika kalian suka dengan konten ini, berikan saya like di video kali ini, teman-teman. Dan terima kasih telah menonton video kita kali ini. In the meantime, guys, let's enjoy the ride, guys. Salam Black Cuan. Peace, my friend.